Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang telekomunikasi dan jaringan. A. Network interface. Network interface ini adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa perusahaan atau beberapa bagian dari beberapa perusahaan, atau sebagian internal dari beberapa perusahaan. Nah, salah satu ciri dari network interface ini adalah aksesnya yang terbuka lebar, yang memungkinkan siapa saja baik itu produsen ataupun pelanggan. Suatu sistem yang dikatakan baik, termasuk jaringan interface ini, harus mampu menjawab 5 kriteria di bawah ini, yaitu integritas, kerahasiaan, kendali akses, autentifikasi, dan non-repudiation. Konsep jaringan. Konsep jaringan ini berdasarkan letak geografis, terdiri dari 3. Yang pertama itu yaitu LAN. LAN ini adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah yang kecil, seperti kampus, gedung, kantor, dan rumah. Yang kedua yaitu MAN. MAN ini adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi. Lokasinya yaitu contohnya seperti di kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu WAN. WAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Contohnya yaitu kota, bahkan negara. 2. Topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Topologi jaringan ini terbagi menjadi 5, yaitu topologi bintang, cincin, bus, mesh, dan pohon. Selanjutnya, peranan intranet dan extranet. Nah, intranet ini adalah jaringan privat yang menggunakan software internet. Kalau extranet, jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik. B. Alternatif jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi ini adalah sebuah teknik yang mampu mengubah sistem teknologi informasi. Next, model jaringan telekomunikasi. Secara umum, jaringan telekomunikasi di beberapa pengaturan di mana pengirim mengirimkan pesan kepada penerima melalui saluran yang terdiri dari beberapa tipe medium. Nah, ini adalah gambar yang menggambarkan jaringan telekomunikasi yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu terminal, telecommunication processor, media dan saluran telekomunikasi berakhir yang mana data diterima dan dikirim. Setelah itu komputer, dan yang terakhir yaitu software pengendali telekomunikasi. Sinyal digital dan analog. Nah, sinyal digital ini adalah hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi yang urutan. Sinyal analog. Sinyal analog ini adalah pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, media telekomunikasi. Yang pertama yaitu transfer cable yang terdiri dari UTV dan STP. Yang kedua yaitu coaxial cable. Ini terdiri dari 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Setelah itu fiber optic cable. Data yang dikirimkan dalam bentuk pulsa cahaya kecepatan transmisinya paling tinggi. Yang terakhir yaitu wireless. Tidak menggunakan kabel karena data dikirimkan dalam bentuk gelombang atau inframerah. Selanjutnya yaitu prosesor telekomunikasi. Yang pertama yaitu modem. Modem ini adalah suatu prosesor telekomunikasi yang paling umum digunakan. Modem ini mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal pengirim menjadi frekuensi analog. Yang kedua yaitu multiplexer. Adalah prosesor telekomunikasi yang menyajikan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai terminal. Yang ketiga yaitu private branch exchange, yaitu prosesor komunikasi yang memberi pelayanan sebagai alat pengubah saluran telepon
area kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Protokol dan arsitektur jaringan. Protokol ini adalah sebuah set standar dari aturan dan prosedur untuk mengendalikan komunikasi di dalam jaringan. Tujuan dari arsitektur ini adalah untuk mengenalkan sebuah keterbukaan, simple, fleksibel, dan lingkungan telekomunikasi yang efisien. Selanjutnya yaitu alternatif bandwidth. Istilah lebar jalur bandwidth sepatutnya tidak dikelirukan dengan istilah jalur band seperti pada telepon tanpa kabel. Contohnya yaitu beroperasi pada jalur 80 MHz. Kedua yaitu alternatif switching. Telepon biasa digunakan dengan sirkuit switching, di mana sebuah switch dimasukkan untuk mendirikan sebuah saluran di antara pengirim dan penerima dan selalu terbuka sampai sesi bagian komunikasi menjadi lengkap. Yang terakhir yaitu jaringan interoperabilitas. Ini adalah terus kemampuan untuk mengirim dan menerima data interkoneksi antara jaringan memberikan tingkat kualitas yang diharapkan oleh pengguna akhir pelanggan, tanpa dampak negatif dengan mengirim dan menerima antar jaringan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.